Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 41-45 menelepon polisi lagi. Sania Dingelih mengusap kepalanya yang masih sedikit pusing. Dia bangkit dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Lupakan. Saya sendiri yang akan pergi ke sana. Zara Xavier buru-buru maju untuk mendukung Sania Dingelih dan menasihatinya, "Saudari Sania, tubuhmu terlalu lemah. Meskipun kamu pingsan sementara untuk menghukum Wan Son Dingelih dan Chuni Wangler, dua bajingan itu, dokter juga mengatakan bahwa tubuhmu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Dengarkan saja aku." Sania Dingelih menggelengkan kepalanya dan menghibur Zara Xavier, "Aku baik-baik saja. Ini adalah periode yang krusial sekarang. Saya tidak akan jatuh. Saya ingin memotong semua hak dan ketidakadilan mereka." Wajah Sania Dingelih pucat, tapi matanya penuh tekad. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menyeret tubuhnya sampai mati dan membiarkan mereka menindasnya. Dia tidak membalasnya setiap hari. Ketidakberdayaan dan kesedihan seperti itu seperti bola api yang masih menyala di dada Sania Dingelih. Dalam kehidupan ini, meskipun dia masih sedikit lemah, dia jauh lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya. Jadi meski baru saja dirawat di rumah sakit, Sania Dingelih memutuskan untuk pergi ke kantor polisi secara pribadi. Dia tahu betul bahwa ini adalah permainan opini publik dan hati masyarakat. Banyak penggemar dan orang yang lewat tidak mengetahui kebenaran masalah tersebut. Semakin dia ragu-ragu, semakin merugikannya. Yana Dingelih putus asa. Dia membuat video seperti itu untuk memperkeruh suasana dan membingungkan publik. Dengan cara ini, masalahnya akan menjadi kacau. Banyak orang akan bingung. Panasnya akan mereda seiring berjalannya waktu, dan semuanya akan terlupakan. Dan seperti kata pepatah, kabar baik tidak akan keluar dari rumah, namun kabar buruk menyebar jauh dan luas. Jika Sania Dingelih tidak bisa menghilangkan rumor negatif seperti itu, orang-orang tidak akan mau lagi memperhatikan masalah ini. Berita di dunia hiburan akan melemahkan ingatan mereka, dan pada akhirnya, mereka hanya akan mengingat berita terakhir tentang Sania Dingelih yang dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh adik perempuannya. Mereka diam-diam setuju bahwa Sania Dingelih persis seperti yang dikatakan Yana Dingelih. Begitu dia mulai menyebarkan rumor, dan dia tidak dapat membantahnya, akan tiba saatnya Sania Dingelih tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Oleh karena itu, dalam kejadian ini, Sania Dingelih tahu bahwa hanya dengan memotong simpul Gordian dia tidak akan tertipu oleh rumor Yana Dingelih. Siapapun yang bisa meyakinkan publik lebih awal akan memenangkan keputusan akhir. Sania Dingelih mencibir. Dia berada di sisi etis. Selama dia mengatakan yang sebenarnya, itu akan baik-baik saja. Bagaimana mungkin ketiga bangsawan dari keluarga Dingelih itu punya wajah untuk menjebaknya dan menuduhnya? Bukankah ketiga orang itu suka menindasnya dari sudut pandang moral sebagai orang tua dan adik perempuannya? Apakah dia tidak mengetahui hal itu? Apalagi dia sudah menjadi selebriti selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia mendapat dukungan dari basis penggemarnya dan popularitas penonton. Gelar aktris terbaiknya juga asli. Yana Dingelih terlalu berpengalaman untuk memainkan peran akting solo dan berpura-pura menangis bersamanya. Zara Xavier melihat bahwa dia tidak bisa membujuk Sania Dingelih, jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Hal-hal inilah yang menjadi obsesi dalam hati saudari Sania. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia mungkin tidak akan bisa tenang dalam merawat tubuhnya. Lebih baik menuruti keinginannya. Oleh karena itu, Sania Dingelih dan Zara Xavier menyamar dan mengenakan topi dan topeng besar pada Sania Dingelih. Mereka menyapa para dokter dan perawat serta menjelaskan situasinya. Di bawah tatapan tertekan dari para dokter dan perawat, mereka meninggalkan rumah sakit dengan tenang. Ketika para reporter yang baru saja pergi bergegas ke rumah sakit untuk mewawancarai Sania Dingelih lagi setelah mendengar berita tersebut, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Seorang reporter dengan kepribadian yang lebih tidak sabar pergi ke ruang perawat dan menanyakan keberadaan Sania Dingelih. Perawat muda itu tertegun dan berkata dengan bingung, "Sania Dingelih baru saja pergi. Dia bilang dia akan pergi ke kantor polisi." Hal ini membuat beberapa wartawan terkejut. Ada yang sangat heboh dan merasa ada berita besar lagi.
Beberapa orang khawatir Sania Dingley akan terjebak dalam badai domestik dan karirnya akan hancur. Semua orang sudah menebak dengan tepat. Sania Dingley sekarang memiliki seorang adik perempuan yang menuduh Sania Dingley memiliki ambisi yang liar. Dia tidak hanya menganiaya adik perempuannya, tapi dia juga dengan sengaja membuat rencana untuk mengumpulkan uang. Tiba-tiba, Sania Dingley pergi ke kantor polisi. Mungkinkah memang ada hal seperti itu yang dipanggil polisi? Hari ini terlalu menyenangkan. Ini ditakdirkan menjadi tsunami di industri hiburan. Beberapa reporter hanya mendengarkan angin dan hujan dan melarikan diri tanpa henti sambil membawa senjata dan meriam. Mereka tidak sempat mendengarkan penjelasan lemah perawat muda itu. Tidak, Sania Dingley melapor ke polisi. Melihat para reporter menghilang dalam sekejap, perawat muda itu menyadari bahwa kata-katanya sepertinya telah disalahpahami oleh mereka. Bagi para wartawan, tidak ada perbedaan. Waktu adalah uang. Mereka harus bergegas ke kantor polisi untuk mendapatkan informasi langsung. Masalah keluarga Sania Dingley kini telah mempengaruhi hati jutaan netizen. Bab 42-3 kasus. Ketika wartawan tiba di kantor polisi, Sania Dingley sudah ada di sana. Namun, kantor polisi bukanlah tempat di mana wartawan dapat mewawancarai orang-orang. Mereka hanya bisa menunggu dengan getir di pintu masuk kantor polisi sampai ada kabar dari dalam. Polisi tua yang bertanggung jawab menerima Sania Dingley juga menangani Wanson Dingley dan Chuni Wangler. Ketika dia melihat Sania Dingley, dia mengira dia ada di sini untuk menanyakan hasil perawatan orang tuanya. Namun, dia tidak menyangka Sania Dingley akan mengatakan bahwa dia ingin melaporkan kasus tersebut lagi dengan tegas. Apalagi ada 3 kasus. Ini membingungkan semua petugas polisi yang hadir. Mereka tidak tahu di mana posisi Sania Dingley dengan ketiga kasus ini. Polisi muda yang hampir memukuli Wanson Dingley tadi masih berbaik hati menghibur Sania Dingley. Kami akan menyelidiki konflik keluargamu dengan rajin. Tidak apa-apa jika Anda kembali dan menunggu hasilnya. Jika ada rincian lebih lanjut, Anda dapat mengisinya kapan saja. Namun, ada 3 kasus, apakah ada kesalahpahaman? Kita tidak boleh terlalu bingung. Jika kami tidak dapat memastikannya, itu akan menjadi laporan polisi palsu. Petugas polisi lainnya kurang lebih memahami kasus Sania Dingley. Mereka lebih bersimpati terhadap Sania Dingley dan menganggukkan kepala satu demi satu. Mereka takut Sania Dingley tidak memahami prosedur pelaporan ke polisi dan bertindak berdasarkan dorongan hati. Sania Dingley menggelengkan kepalanya dengan tegas dan mulai menjelaskan kepada petugas polisi dengan jelas dan tertib. Untuk kasus pertama, saya ingin menuntut saudara perempuan saya, Yana Dingley, karena menyebarkan rumor di internet. Dia sengaja mencoreng namaku dan mempengaruhi reputasiku. Ini adalah video yang dia hubungi seorang reporter untuk dirilis. Saya mengajukan permohonan pemeriksaan luka-lukanya. Saya tidak menyebabkan cedera itu, tapi dia menyebarkan rumor di platform publik. Saat dia berbicara, Sania Dingley mengeluarkan ponselnya dan memutar video yang telah diteruskan oleh banyak orang di internet. Setelah polisi tua itu selesai menonton videonya, dia mengerutkan kening. Mereka sibuk menginterogasi Wanson Dingley dan Chuni Wangler, sehingga mereka tidak melihat beritanya. Saat ini, dia menyadari bahwa laporan Sania Dingley didasarkan pada sesuatu. Jika ada bukti setelah pemeriksaan bahwa Sania Dingley tidak menyebabkan cedera, maka Yana Dingley bersalah karena mengarang fakta di depan umum untuk memfitnah orang lain. Petugas polisi muda di sampingnya juga menyadari bahwa masalah tersebut membingungkan. Dia mengambil pena dan mulai mencatatnya dengan serius. Sania Dingley menghela nafas lelah, lalu berkata, kasus kedua yang ingin saya bicarakan adalah memanggil polisi atas nama saudara perempuan saya, Yana Dingley. Saya tidak melukai tubuhnya. Aku tidak tahu kenapa dia menyalahkanku. Namun, sebagai saudara perempuannya, saya masih harus memanggil polisi atas namanya dan menemukan pelaku sebenarnya. Petugas polisi yang hadir kembali tercengang. Pertama, dia menelepon polisi atas saudara perempuannya karena memfitnahnya, dan kemudian dia menelepon polisi atas nama saudara perempuannya untuk mencari pelakunya. Meski polisi sudah bertahun-tahun menangani kasus tersebut, namun mereka masih kebingungan dengan 2 kasus tersebut. Mereka belum pernah melihat laporan yang kontradiktif namun masuk akal seperti itu. Polisi tua itu menggaruk kepalanya karena kesusahan dan berpikir sejenak. Kedua kasus ini sudah memenuhi kriteria penanganan. Mereka memang ilegal dan mempunyai hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, dia hanya dapat memanggil Yana Dingley untuk pemeriksaan kesehatan sesuai hukum.
Dua polisi bertanggung jawab memanggil Yana Dingley ke kantor polisi. Polisi tua itu kemudian bertanya kepada Sania Dingley apa kasus ketiganya. Entah kenapa dia merasa sedikit gelisah, karena lingkungan keluarga gadis itu terlalu kacau. Pertama, dia dipukuli oleh orang tuanya di depan umum. Kasus kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga masih belum terselesaikan, dan kini ada lagi kasus kakak beradik yang saling tuduh. Petugas polisi lama itu merasa bahwa kasus ketiga yang dibicarakan Sania Dingley mungkin akan lebih mengejutkan. Benar saja, Sania Dingley mengangguk dengan sungguh-sungguh, seolah dia tidak sanggup mengatakannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan dan berkata, "Saya curiga saya bukan putri kandung Wanson Dingley dan Chuni Wangler, tapi saya tidak punya bukti apapun. Tolong bantu saya menyelidiki kebenarannya." Begitu Sania Dingley mengatakan itu, semua orang yang hadir membelalak karena terkejut. Sebagai petugas polisi, mereka tentu tahu apa maksud kata-katanya. Jika Sania Dingley bukan putri kandung Wanson Dingley dan Chuni Wangler, maka tingkat keparahan insiden tersebut tidak dapat dibandingkan dengan dua kasus sebelumnya. Penculikan. Atau ada hal lain yang terjadi. Indera penciuman profesional petugas polisi sangat tajam, dan mereka menyadari bahwa ini mungkin akar dari hubungan rumit antara orang tua dan anak-anak keluarga Dingley. Semua petugas polisi merasa kecurigaan Sania Dingley sangat masuk akal. Logikanya, semua orang merasa bahwa tindakan Wanson Dingley dan Chuni Wangler tidak tampak seperti tindakan orang tua kandung dan sangat tidak etis. Jika Sania Dingley bukan putri kandung mereka, semuanya tampak masuk akal. Semua orang merasa tidak mudah bagi Sania Dingley untuk mempertanyakan hubungan darah mereka pada saat ini dengan berani. Seberapa besar tekanan yang harus dialami seseorang untuk meragukan bahwa dia bukanlah putri kandungnya. Namun karena ketatnya profesinya, para petugas polisi hanya berani memikirkannya secara diam-diam di dalam hati. Mereka tidak berani mengungkapkan pikiran dan simpatinya terhadap Sania Dingley. Bab 43 untuk tes garis ayah. Polisi tua itu kembali berpikir keras. Kasus ketiga yang disebutkan Sania Dingley memang seperti bom yang berat. Intuisinya selama bertahun-tahun membuat polisi tua itu merasa bahwa mungkin kebenaran dari masalah ini adalah seperti yang dikatakan Sania Dingley. Alasan dibaliknya mungkin lebih rumit. Ini mungkin kasus kriminal yang signifikan. Namun, polisi tidak bisa mengandalkan intuisinya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Meski memiliki intuisi, mereka tetap harus menemukan bukti. Polisi tua itu sedikit gelisah dan bertanya kepada Sania Dingley secara rinci, "Sudahkah Anda menyelidikinya? Mungkinkah Anda diadopsi secara sah ketika Anda masih muda? Atau mungkin kalian berdua memiliki hubungan darah, tetapi hubungan kalian tidak baik?" Petugas polisi tua itu merasa dia sedikit blak-blakan, tetapi ini hanya bisa terjadi dalam keluarga dengan hubungan yang buruk. Dia takut dia akan mengungkit kesedihan Sania Dingley lagi, jadi dia menjelaskan, "Bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja, hal itu hanya bisa dianggap perselisihan keluarga jika tidak memiliki bukti dan murni kecurigaan. Kantor polisi kami masih fokus pada persuasi." Sania Dingley mengangguk. Dia sangat mengerti. Dikatakan bahwa sulit bagi pejabat yang jujur untuk menyelesaikan masalah keluarga. Jika setiap anak yang bertengkar dengan orang tuanya datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa mereka curiga dirinya bukan anak kandung, maka akan kacau balau. Yang terpenting masih mendapatkan bukti. Di kehidupan sebelumnya, sebelum dia meninggal, Sania Dingley telah mendengar kebenaran dari mulut Yana Dingley. Namun, kata-kata ini tidak dapat digunakan sebagai bukti, dan tidak ada yang mempercayainya. Mereka bahkan akan memperlakukan Sania Dingley seolah-olah dia sudah gila. Siapa yang percaya bahwa seseorang akan mendengar kebenaran tentang kehidupan masa lalunya sebelum meninggal dan kemudian terlahir kembali dengan kebencian? Sania Dingley ingin menggunakan pelaporan kasus ini sebagai katalisator sehingga polisi dapat mengikuti petunjuk ini dan mencari tahu penyebab sebenarnya kematian orang tua kandungnya. Sebelumnya, Sania Dingley hanya dapat membuktikan melalui beberapa cara bahwa dia bukanlah putri kandung keluarga Dingley. Mengenai hal ini, polisi khawatir Sania Dingley hanya akan mencurigainya dan pada akhirnya tidak dapat membangun kasus. Namun, Sania Dingley sendiri tahu bahwa kejahatan Wanson Dingley dan Chuni Wangler sudah ditetapkan. Sania Dingley tidak ingin mempersulit polisi, jadi dia bertanya dengan sopan, "Sebelum saya datang ke sini, saya juga memeriksanya. Kalau hanya kecurigaan dan tidak ada bukti, polisi tidak bisa turun tangan. Namun jika permasalahannya bukan hanya pada anak kandung saja,
melainkan menyangkut kepentingan dan keselamatan diri salah satu pihak, maka bisa meminta bantuan. Petugas polisi tua itu mendengarkan suara Sania Dingeli yang tidak tergesa-gesa dan merasa sangat bersyukur. Dia telah melihat terlalu banyak informan yang histeris dan kacau. Setelah mengalami begitu banyak pengalaman, Sania Dingeli masih dapat mengungkapkan pikirannya dengan jelas, sehingga kasus ini dapat ditangani dengan lebih lancar. Jika orang yang datang untuk melaporkan kasus seperti Sania Dingeli, polisi akan lebih santai. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Sania Dingeli masuk akal, dan polisi tua itu mengangguk. Wanson Dingeli dan Chuni Wangler terlibat dalam pemukulan kejam terhadap Anda. Mereka dicurigai menganiaya Anda. Jika kami melihatnya dari sudut ini, keselamatan Anda terancam. Sania Dingeli melanjutkan, dan sebagai salah satu pihak yang terlibat, saya cukup curiga bahwa Wanson Dingeli dan Chuni Wangler berencana menggunakan saya untuk mengumpulkan uang dan menggunakan saya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Jika saya bukan anak kandung mereka tetapi diculik oleh mereka, kejahatan apa yang akan mereka lakukan? Polisi tua itu mengerutkan kening sambil berpikir, semua ini hanya kecurigaan. Tapi mereka akan melakukan tindak pidana jika itu masalahnya. Tubuh Sania Dingeli masih lemah, dan dia terbatuk-batuk. Zara Xavier berjalan mendekat dan menepuk punggungnya untuk membantunya bernapas. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa Sania Dingeli baru saja pingsan dan bangun, dan dia disiksa di kantor polisi, sungguh suatu kesalahan. Sania Dingeli menjadi tenang dan melanjutkan, jadi, saya akan melakukan tes garis ayah dengan mereka. Setelah apa yang mereka lakukan terhadap saya perlu memastikan apakah mereka adalah orang tua kandung saya. Tidak peduli apa hasilnya, setidaknya aku boleh menyerah pada ide ini. Beberapa petugas polisi berhati lembut yang hadir tersentuh oleh kata-kata Sania Dingeli. Mereka merasa gadis ini bekerja terlalu keras. Meskipun dia begitu lincah dan cantik di layar lebar, dia telah dihancurkan oleh keluarganya secara pribadi. Kali ini, polisi tua itu tidak ragu-ragu dan mengangguk setuju. Awalnya pihak kepolisian kami tidak menerima dugaan adanya hubungan darah. Namun, situasimu istimewa. Masalah Wanson Dingeli dan Chuni Wangler yang memukuli Anda di depan umum telah diselesaikan. Kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan terhadap Anda masih dalam penyelidikan. Konfirmasi hubungan darah bisa dijadikan bukti pendukung. Kita bisa melakukan tes paternitas terlebih dahulu untuk melihat situasi spesifiknya. Kami kemudian dapat memutuskan apakah kami dapat mengajukan kasus ketika saatnya tiba. Sania Dingeli santai dan akhirnya menunjukkan senyuman. Ketika hasil tes garis ayah terungkap, Wanson Dingeli dan Chuni Wangler tidak akan melarikan diri sepenuhnya. Kasus ini terungkap. Bab 44 Tanggapan. Sania Dingeli membenarkan pernyataannya kepada polisi di kantor polisi dan berdiri untuk pergi. Petugas polisi tua itu bersikap sopan kepada Sania Dingeli dan secara pribadi menemaninya ke pintu. Begitu dia membuka pintu, sekelompok besar wartawan bergegas. Mereka mengarahkan kamera mereka ke Sania Dingeli dan petugas polisi tua itu dan berjuang untuk memberikan mikrofon ke tempat yang paling dekat dengan Sania Dingeli, melontarkan serangkaian pertanyaan. Sania Dingeli, apakah kamu datang dari rumah sakit karena polisi memanggilmu? Sania Dingeli, apakah ada yang ingin kamu katakan tentang tuduhan kakakmu? Tolong tanggapi kejadian kekerasan dalam rumah tangga ini. Apakah kamu memukul adikmu? Beberapa orang pemberani bahkan langsung mengarahkan mikrofon ke petugas polisi tua itu tanpa izin. Bolehkah saya bertanya apakah Sania Dingeli telah mengkonfirmasi perilaku kriminalnya? Apakah dia akan ditangkap? Polisi tua itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Sejenak, dia terpesona oleh berbagai kamera. Dia mengerutkan kening dan menghindari mikrofon yang hampir menyentuh wajahnya. Polisi tua itu berdehem dengan bermartabat. Harap tenang, semuanya. Ini adalah kantor polisi. Tolong jangan membuat keributan. Sania Dingeli meminta maaf kepada polisi tua itu dengan tulus. Matanya yang jernih menyapu banyak reporter, lalu dia berkata, semuanya, harap tenang. Tolong jangan ganggu pesanan karena masalah saya. Saya bisa menerima wawancara, tapi jangan menghalangi pintu masuk kantor polisi. Ayo ke samping. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan ke samping, meninggalkan posisinya di pintu masuk kantor polisi. Para wartawan awalnya berada dalam kesulitan. Mereka semua ingin berebut kursi depan untuk mewawancarai Sania Dingeli, tetapi setelah diperingatkan oleh polisi tua itu, mereka menjadi sedikit gugup.
Ketika Sania Dingeli menatap mereka, mereka semua terdiam. Entah kenapa, meski mata Sania Dingeli tidak galak dan suaranya tidak nyaring, ada karisma yang tak bisa dijelaskan. Itu adalah aura yang tenang dan tenang yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Para reporter dengan patuh mengikuti Sania Dingeli ke tempat di samping mereka. Mereka merendahkan suara mereka dan tidak mengeluarkan suara sebanyak sebelumnya. Sania Dingeli mengangguk puas, lalu menunjukkan senyuman ramah. Para wartawan tampaknya mendapat pujian, menjadi lebih berani ketika mereka mengajukan pertanyaan lagi. Bibir Sania Dingeli pucat, tapi matanya tegas saat dia menatap lurus ke depan ke arah kamera. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa tuduhan saudara perempuan saya Yana Dingeli terhadap saya sama sekali tidak berdasar. Saya tidak tahu apakah ada orang di belakangnya, tetapi setelah saya melihat beritanya, saya terkejut dan tidak senang. Saya minta maaf karena saya terpaksa kembali ke publik karena masalah keluarga saya. Sania Dingeli membungkuk sedikit untuk mengungkapkan permintaan maafnya, lalu dia mendongak dan melanjutkan, di saat yang sama, aku juga sedih dengan bekas luka di tubuh adikku. Sebagai kakak perempuannya, aku tidak percaya ada orang yang menyakitinya seperti ini, jadi aku sudah melaporkannya ke polisi. Saya memohon kepada polisi untuk membantu saudara perempuan saya menemukan pelaku sebenarnya. Ketika para wartawan mendengar ini, mereka kembali gempar. Apa? Sania Dingeli tidak dipanggil tetapi datang untuk melapor ke polisi. Ini terlalu dramatis. Dia dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh saudara perempuannya, namun Sania Dingeli tetap bersedia membantu saudara perempuannya menemukan penjahatnya. Dia adalah orang cantik dengan hati yang baik. Dan para reporter tua, yang sedikit bijak dan berpengalaman, langsung menyadari bahwa Sania Dingeli bukan hanya orang cantik dengan hati yang baik tetapi juga sangat pintar. Usai dituduh, ia tak terburu-buru menjelaskan namun langsung melapor ke polisi untuk mencari pelakunya. Bukankah itu respons yang terbaik? Tuduhan Yana Dingeli merugikan diri sendiri. Tampaknya Sania Dingeli memang pernah terkubur di masa lalu. Di masa lalu, ketika studio Sania Dingeli menanggapi rumor tersebut, prosesnya lambat dan membosankan. Itu penuh dengan absurditas, dan tidak ada satu kata pun yang pantas. Namun, kali ini, Sania Dingeli membubarkan studionya dan secara pribadi melakukan serangan balik yang indah. Keputusan ini sungguh akurat. Terlebih lagi, semua orang hanya bisa menghela nafas. Di masa lalu, di bawah tekanan ganda dari keluarga dan manajernya, Sania Dingeli mampu memperoleh hasil yang sangat baik. Di masa depan, jika dia berhasil melakukannya dengan baik, jalur selebritisnya mungkin akan menjadi lebih sejahtera, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tentu saja, ini semua terjadi di masa depan. Prasyarat untuk masa depan cerah Sania Dingeli adalah dia dapat menyelesaikan situasi saat ini dengan aman. Sekarang Sania Dingeli terlibat dalam begitu banyak badai yang merusak, sulit untuk mengatakan apakah dia mampu membalikkan keadaan atau memiliki kesempatan untuk bertahan di industri hiburan. Para wartawan sudah lama tidak bersemangat. Memang benar, dimanapun Sania Dingeli berada, topiknya sama. Kata-kata tadi sangat bijaksana dan indah, meskipun sedikit resmi, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk mengekstraksi berita terkini dari kata-kata Sania Dingeli. Makanya, mereka semakin antusias memotret Sania Dingeli. Sania Dingeli sedikit menarik alisnya dan tampak kelelahan. Sudut matanya merah seolah dia sedih karena kakaknya menuduhnya, dan dia juga tampak khawatir dengan bekas luka di tubuh adiknya. Bab 45 Yana Dingeli dipanggil. Tokoh utama lain dari topik tersebut, Yana Dingeli, baru saja menerima telepon dari polisi. Dia dipanggil ke kantor polisi untuk menjelaskan situasinya. Saat itu, Yana Dingeli masih tenggelam dalam kegembiraan atas pertanyaan hangat di Weibo. Dia sangat senang saat melihat video tuduhannya terhadap Sania Dingeli menjadi viral di internet. Dia tahu bahwa para idiot di internet itu hanyalah penjaga pagar. Tidak peduli siapa yang mengatakannya, mereka akan mempercayainya. Mereka akan mendengarkan setiap angin dan hujan, yang membantunya meningkatkan popularitas topik tersebut. Sania Dingeli, si idiot itu, tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal strategi pemasaran. Dialah yang cocok untuk industri hiburan. Yana Dingeli mencibir puas. Adikku, aku harus menang kali ini. Apakah menurutmu masih terlambat untuk menolak sekarang? Dia bodoh. Dia pantas dihukum. Yana Dingeli berulang kali memeriksa komentar populer. Ketika dia melihat ada beberapa orang yang merasa kasihan padanya, dia tertawa bahagia.
Komentar skeptis dan kontroversial diam-diam diblokir oleh akun alternatif Yana Dinggeli dan dilaporkan. Meski banyak orang di kolom komentar yang merasa kasihan padanya, banyak juga komentar yang tidak menyenangkan. Seseorang berkomentar di bawah, mencurigai Yana Dinggeli merias wajah untuk berpura-pura. Dia bahkan mengatakan bahwa alas bedak di wajah Yana Dinggeli terlalu tebal dan ada bekas air mata ketika dia menangis, dia terlalu jelek. Hal ini membuat Yana Dinggeli sangat marah. Dia menggunakan akun alt-nya dengan berpura-pura menjadi orang asing dan langsung mengutuk. Ia merasa itu masih belum cukup untuk melampiaskan amarahnya. Dia langsung mengetuk gambar profil orang itu dan mengirim banyak pesan pribadi yang mengutuk. Saat wajah Yana Dinggeli berkerut dan kukunya yang panjang mengetik dengan cepat di layar ponsel, polisi menelepon. Yana Dinggeli mengira polisi telah melihat berita tersebut dan ingin berbicara dengannya tentang Sania Dinggeli yang memukulinya. Lagi pula, dia mengatakan dalam video bahwa Sania Dinggeli sering memukuli dan menganiayanya. Ini dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Karena Sania Dinggeli dapat menangkap orang tuanya atas nama kekerasan dalam rumah tangga, mungkin dia dapat pergi ke kantor polisi dan menjelaskan situasinya, atau dapatkah dia juga menangkap Sania Dinggeli dan mengirimnya ke kantor polisi? Jika itu masalahnya, itu bagus sekali. Pikiran Yana Dinggeli benar-benar kehilangan rasionalitasnya saat ini. Dia hanya ingin menghancurkan Sania Dinggeli. Dia bahkan berpikir metodenya cerdik. Namun, ketika Yana Dinggeli tiba di pintu masuk kantor polisi dan melihat Sania Dinggeli berdiri di pintu masuk kantor polisi dengan aman dan sedang diwawancara, hatinya tiba-tiba terasa sedikit tidak nyaman. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sepertinya telah melewatkan sesuatu. Mengapa Sania Dinggeli ada di sini? Terlebih lagi, mengapa polisi memanggilnya sebelum dia? Yana Dinggeli ragu-ragu dan ingin berjalan ke depan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Sania Dinggeli. Kemudian dia mendengar Sania Dinggeli berkata bahwa dia telah melaporkan kasusnya. Yana Dinggeli tercengang saat itu juga. Untuk sesaat, dia tidak bisa berpikir jernih. Apakah Sania Dinggeli melaporkan kasus ini secara langsung? Dia berani melaporkan kasus ini. Tindakan ini membuat Yana Dinggeli lengah. Yana Dinggeli hanya berpikir untuk mendorong bekas luka itu ke Sania Dinggeli. Dia mengira Sania Dinggeli tidak dapat menahan gelombang baru serangan opini publik dan diam-diam akan bersembunyi di bangsal dan menangis. Dia tidak menyangka Sania Dinggeli akan pergi ke kantor polisi dan melaporkan kasus ini ke hadapannya. Apa yang Sania Dinggeli coba lakukan? Apa yang dia katakan saat melaporkan kasus ini? Yana Dinggeli sedikit bingung. Jika Sania Dinggeli lah yang melaporkan kasus tersebut, lalu mengapa polisi memanggilnya? Pada saat ini, Sania Dinggeli tampak baik-baik saja dan dengan tenang mengikuti wawancara. Dia tidak terlihat seperti baru saja diinterogasi. Mungkinkah mereka akan menginterogasinya? Kaki Yana Dinggeli mulai melunak. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia sepertinya telah menimbulkan masalah. Dia berbicara terlalu banyak dalam video itu. Sudah terlambat untuk menjelaskannya sekarang. Yana Dinggeli tanpa sadar ingin lari, tetapi penampilannya tidak luput dari pandangan Sania Dinggeli. Sania Dinggeli sedikit menyipitkan matanya. Dia melihat melewati kamera dan para reporter ke arah Yana Dinggeli yang panik. Sania Dinggeli tersenyum di dalam hatinya. Setelah menunda sekian lama, akhirnya giliran Yana Dinggeli. Di permukaan, Sania Dinggeli masih berpura-pura sedih. Dia sedikit mengernyit dan memandang Yana Dinggeli dari jauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para wartawan segera menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Sania Dinggeli. Saat Sania Dinggeli menoleh, mereka melihat Yana Dinggeli tidak jauh dari situ. Awalnya mereka tidak mengenalinya. Bagaimanapun, wajah Yana Dinggeli tidak bisa dikenali seperti wajah Sania Dinggeli, namun, saat Sania Dinggeli dengan lembut bergumam, "Yuan kecil," para reporter akhirnya menyadari bahwa inilah saudari yang menuduh Sania Dinggeli. Dalam sekejap, banyak kamera diarahkan ke Yana Dinggeli. Langkah kaki Yana Dinggeli, yang mencoba melarikan diri, membeku tak berdaya di tempat. Di masa lalu, Yana Dinggeli bermimpi berdiri di layar lebar menggantikan Sania Dinggeli. Namun, dia tidak pernah begitu takut dengan kamera yang menghadapnya seperti ini. Yana Dinggeli merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang dikatakan Sania Dinggeli sialan itu? Apa yang harus dia lakukan? Para wartawan ingin mewawancarai Yana Dinggeli tetapi dihentikan oleh dua petugas polisi. Mereka baru saja memanggil Yana Dinggeli.
Petugas polisi, yang terlihat serius, berkata kepada reporter, "Maaf, Nona Ding ini yang kami panggil. Dia dicurigai menyebarkan rumor dan memfitnah Sania Dingeli di internet. Kita perlu menyelidikinya."